Nah, ternyata problem yang paling besar adalah keraguan. Keraguan. Nanti kalau udah mulai yakin, yakinnya itu lemah, kemudian runtuh. Nah, kalau udah kita hidup nggak punya keyakinan, ya kita bekerja nggak punya keyakinan, kita belajar nggak punya keyakinan, atau lemah yakinnya, maka kita akan menjadi manusia yang pesimis dan mudah jatuh. Kalau udah jatuh, mudah putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Imam Ghazali mengatakan, hendaknya engkau memiliki perhatian yang sangat kuat, ya, betul-betul memperhatikan pada upaya untuk memperkuat keyakinan. Bitaqwiyatil yakin, memperkuat keyakinan. Karena keyakinan itu merupakan modal utama, ya, modal utama dalam agama. Dalam orang mau ibadah, orang mau taat sama Allah, modal utamanya adalah keyakinan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, Baihaqi dan juga Baihaqi, dikatakan di situ al-yaqinu al-imanu kulluh. Yakin itu adalah iman yang menyeluruh, ya, keseluruhan iman. Itulah keyakinan. Totalitas iman, ya, itulah keyakinan. Sehingga orang yang punya keyakinan, imannya sempurna. Kalau keyakinannya kuat, sesuai dengan lemah dan kuatnya keyakinan itu, maka lemah dan kuatnya iman juga berbanding dengan kuat dan lemahnya keyakinan. Karena itu kata Imam Ghazali, kamu harus mempelajari ilmu yakin. Jadi ilmunya harus dipelajari. Yang dimaksud pelajari ilmu yakin itu bagaimana? Ya, ilmu dasar keyakinan ini kita harus pelajari. Nanti dengan sendirinya hati itu akan mendapatkan jalannya untuk mengenal keyakinan yang semakin besar dan semakin kuat. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul yakin. Hendaknya kalian semua mempelajari keyakinan, ilmu yakin. Arti mempelajari di sini apa? Jalisul mukinin. Duduklah, bergaulah bersama orang-orang yang punya keyakinan kuat. Dengarkan bagaimana mereka menjelaskan tentang ilmu yakin. Dan selalu berusahalah untuk meneladani mereka agar keyakinanmu menjadi kuat sebagaimana keyakinan mereka semua. Dan sesungguhnya sedikit keyakinan lebih baik daripada banyaknya amal yang tidak ada keyakinan. Nah, saat ini yang terjadi adalah krisis keyakinan. Banyaknya keraguan. Ya, ragu akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin sama Allah rezekinya. Nah, ini banyak orang yang ketika dipecat dari kantornya, dipecat dari perusahaannya, ya dia merasa, wah udah, saya nggak mungkin bisa menghidupi keluarga saya nggak bisa menghidupi anak saya. Ya, saya tidak bisa menyekolahkan anak saya. Dari mana saya akan membiayai mereka semua? Wong saya ini dipecat. Cari kerja di masa pandemi ini susah, nggak semudah dulu. Wah, nggak mungkin saya. Dia nggak yakin kalau Allah menjamin rezekinya. Dia nggak yakin itu. Ragu. Kenapa dia ragu? Sebabnya adalah karena dia mulai mengukur. Ya, dia mulai mengukur apa yang dia bisa dan apa yang dia tidak bisa. Sementara dia melupakan bahwasannya Allah maha bisa, Allah maha mampu, Allah maha berkuasa atas segala-galanya. Dan yang dia bilang bisa itu masih sifatnya nisbi. Yang dia bilang bisa itu belum bisa dipercaya. Karena bisanya dia itu kalau dibisakan Allah. Dia bilang dia bisa jalan. Antum semua para dokter paham. Ya, orang yang mengaku bisa jalan, dalam hitungan detik bisa lumpuh dia. Orang yang mengaku dia bisa berbicara, dalam hitungan detik, na'udzubillah min dzalik, nasallahu afiyah, dia pun bisa kehilangan kemampuannya berbicara. Nggak ada kepastian. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah maha bisa, Allah maha mampu, Allah maha kuat. Nah, ini kebanyakan kita saat ini adalah menyandarkan diri kita bukan kepada janjinya Allah dan maha mampunya Allah, maha bisanya Allah, tapi kita menggunakan ukuran diri kita sendiri. Kita merasa, wah saya nggak bisa, saya bisa, dan seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan orang sekarang berada dalam kegalauan, dalam kesusahan, dalam kesuntukan, dan lain sebagainya. Nah, ini masalah pokoknya yang sekarang terjadi di mana-mana. Contoh, orang kena sakit. Orang kena sakit, dapat informasi bahwasannya kamu nggak bakal sembuh, kamu nggak bakal sehat, kamu sudah nggak ada obatnya ini. Informasi ini dia percayai.
sebagai sebuah kebenaran karena yang berbicara orang-orang yang ahli. Yang berbicara adalah pakar-pakar dan orang-orang yang melihat langsung pengalaman di lapangan bahwasannya orang yang penyakitnya seperti ini nggak ada harapan sembuh untuknya. Tetapi kalau orang yang yakin sama Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah Maha mampu menyembuhkan penyakit apapun, ya, penyakit apapun Allah maha mampu menyembuhkan. Maka dia akan menjadi orang yang optimis. Dia terima kenyataan, penyakit ini berat, penyakit ini mungkin kesempatan saya untuk hidup akan terenggut. Tetapi saya punya Allah Subhanahu wa taala, saya akan minta sama Allah taala, saya akan melakukan pengobatan, saya akan berjuang minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang muncul adalah jiwa yang optimis. Ya, dia tidak hancur oleh penyakitnya, justru dia menjadi jiwa yang bersemangat, ya, bergairah untuk mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani berbagai macam pengobatan yang bisa dilakukan. Kenapa? Punya keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin tanpa ragu, itulah sikap orang-orang yang beriman. Saya akan ambilkan beberapa contoh yang ada di dalam kisah para nabi dan rasul. Ya, kisah para nabi dan rasul. Contoh yang pertama adalah contoh keyakinan seorang wanita yang ada dalam Al-Quran. Karena kadang ini kurang diangkat nih keyakinannya, dari sisi keyakinannya kurang diangkat. Siapakah itu? Ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Kita masih ingat dengan jelas bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya dan anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan di tanah yang dataran rendah yang sekarang kita kenal dengan kota Mekah. Saat itu padang Sahara. Saat itu nggak ada air. Saat itu nggak ada kehidupan. Saat itu gersangnya luar biasa. Diperintahkan Allah untuk meninggal anak istrinya di situ. Dan tidak boleh memberikan informasi. Nggak boleh berbicara apapun. Saat itu istrinya nanya, "Wahai suamiku, kenapa kami ditinggal di sini?" Maka Nabi Ibrahim tidak menjawab. Pertanyaan yang kedua, "Wahai suamiku, kenapa kami ditinggalkan di sini?" Tidak menjawab. Maka istrinya paham, ini suami saya tidak boleh bicara ini. Beliau pun nanya, "Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang tapi menganggukkan kepala. Saat itulah sang istri berkata, "Lanjutkan perjalananmu wahai sayang, ya kembalilah ke kota di mana kita berada. Saya yakin Allah yang memerintahkan, Allah nggak akan menyanyiakan. Allah pasti akan mengurus saya dan anak kita. Kami akan diurus oleh Allah Ta'ala, kamu yang tenang, kamu yang jangan, kalau bahasa kita jangan pikiran." Nah, ini cari istri model begini nih, Masya Allah. Ya, susah ini ya, susah ini. Yang modelnya seperti ini. Susahnya luar biasa. Ditinggal di hotel bintang 5 sendiri aja mungkin komplain. Ini ditinggal di dataran rendah, nggak ada manusia. Dan bekal airnya hanya mampu hidup untuk berapa hari. Tapi yakinnya sama Allah Ta'ala luar biasa. Yang ngasih rezeki Allah. Yang akan nolong Allah. Yang akan selesaikan masalah saya Allah. Yakin tanpa ragu. Nggak ada keraguan. Subhanallah. Ya namanya air habis, ya ASI nggak ada, bayi nangis. Nabi Ismail nangis. Dan nangisnya bayi kalau kelaparan tuh katanya kenceng ya. Kalau lagi lapar tuh nangisnya kenceng. Karena dia mempertahankan nyawanya. Nah, subhanallah. Itu oek-oeknya bukan oek, nggak gitu. Oek! Dan semakin kuat rohnya, semakin kenceng tangisannya. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu nangisnya kenceng luar biasa. Sangat kencang. Di tengah kesunyian padang Sahara. Yang terjadi apa? Sang ibu paham anaknya ini butuh minuman. Tapi nggak ada air. Maka yang dilakukan adalah mencari air. Ya, mencari air. Tapi yakin Allah pasti akan memberi. Yakin Allah memberi itu bukan duduk diam, Allah akan memberi, Allah akan memberi. Ini bukan yakin namanya. Ini namanya orang ngelamun ini. Namanya orang lamun, orang malas. Ya, bukan seperti itu. Dia yakin Allah pasti akan memberi. Maka ia pun jalankan syariatnya. Beliau jalankan syariatnya, beliau cari dataran yang tinggi. Untuk melihat ada enggak ya di kejauhan musafir lalu seseorang yang bisa dimintain air. Karena paham di sekitar sini enggak ada sumber air. Maka naik ke atas Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa dilihat enggak ada, maka lihat di sana ada Bukit Marwah. Lari ya, karena pengen cepat dapat air. Lari ke Marwah.
Ternyata dilihat di Marwah, nggak ada air, nggak ada manusia di sekitarnya. Nggak putus asa. Allah pasti akan memberi. Saya akan cek, siapa tahu sekarang di sofa udah ada manusia yang lain. Yang tadi saya nggak kelihatan. Lari ke sofa, lari ke Marwah, lari ke sofa. Nggak putus asa, yakin. Jadi orang yang yakin tuh nggak mungkin putus asa. Makanya kalau ada orang berhenti, ya bergerak, berhenti untuk berusaha, itu namanya orang yang yakinnya udah mulai luntur. Ya, yakinnya udah mulai hilang. Dia mulai bersandar lagi kepada sebab akibat, bersandar lagi kepada sarana, bukan bersandar kepada Allah Ta'ala musabbibil asbab. Penyebab segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi pada lari yang ketujuh, Sofa Marwah, lari yang ketujuh, hitungan ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya kepada manusia yang beriman dan percaya kepadanya, yang yakin bahwasanya pemberi rezeki mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyelesai masalah mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allah munculkan bukan manusia datang membawa air, Allah bukan munculkan malaikat datang bawa minuman, Allah bukan munculkan penolong dalam bentuk orang yang bawa air, sehingga ibu Nabi Ismail harus jalan untuk mengambil air, ya harus mengelola air itu yang nanti akan habis, karena namanya pemberian juga akan habis. Berapa tandon yang akan disiapkan? Gak punya tandon. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan air yang gak akan habis ila yaumil qiyamah, dan itu bukan muncul di sofa, bukan muncul di Marwah, tapi Allah munculkan di kaki anaknya, tepat di mana dia membutuhkan. Subhanallah.